Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk semua subscriber saya dan orang yang udah mampir nonton di video kita kali ini. Baiklah teman-teman, di video kita kali ini kita bakalan ngasih tips ataupun tutorial bagaimana cara menyambung atau memperpanjang shock ya. Ini tutorial ini untuk semua jenis motor, yang penting semuanya sama. Cara yang pertama ini cukup gampang, yaitu teman-teman cukup beli penyambung seperti ini ya. Sambungan kayak gini yang sesuai dengan motor teman-teman. Teman-teman bebas ini variatif ya, ada yang 8 cm, 10 cm sampai 15 cm, oke. Jadi caranya tinggal buka penutup shock bawaannya, terus kita tinggal pasang seperti ini ya. Jangan lupa ininya, sisirnya ini harus terpasang kembali, oke. Berhubung kalau untuk motor, kalau kekurangannya ya, kalau kita pakai sambungan di atas, jadi ini sambungannya yang pertama kelihatan ya, karena pasti kelihatan karena beda jenis. Terus yang ini nggak bisa masuk ke as yang ke segitiga bagian bawahnya, jadi pasti susah ya. Terus dratnya juga jarang yang cocok. Cara yang kedua adalah, meskipun agak ribet, ini cara yang cukup efektif ya, karena kita robah bukan bagian dari sini, tapi kita sambung dari bagian dalam sini. Oke teman-teman, yaitu menggunakan sambungan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang ya sekali, gampang sekali teman-teman. Teman-teman cukup pertama saya bandingkan ya. Ini yang udah disambung, lihat durasi asnya lebih panjang ya, karena saya memakai sambungan seperti ini di dalam sini. Oke, caranya seperti apa? Gampang teman-teman. Yang pertama teman-teman pakai kunci 8, kunci L8 ya. Ini saya pakai Tekiro. Nah, di sini ada bautnya teman-teman. Teman-teman cukup lihat ya, di dalam ini ada bautnya, baut pengunci. Semua motor sama, rata-rata di bawah sini ada baut penguncinya. Kita buka dulu menggunakan L8. Ini untuk bison ya, beda jenis motor beda lagi kuncinya, teman-teman tinggal cari aja. Nah, teman-teman putar ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ingat sambil ditekan bagian ininya ya, sambil ditekan bagian pernya supaya bautnya itu mengunci. Oke, jadi supaya bautnya mengunci, teman-teman tekan si pernya, atau jangan dulu buka penutup atasnya ya, supaya si bautnya itu mengunci dan gampang dibukanya. Nah, setelah copot seperti ini, nah teman-teman ya, kita buka ini ya. Yang ini pertama, ini ada as. Teman-teman jangan lupa urutannya ya. Yang pertama as ini kita copot. Terus yang kedua ada ini ya. Biasanya ada ringnya. Ini mungkin oke, ada per. Oh, ini ringnya, copot. Jadi posisinya habis ini, oke, ring ya, seperti ini. Oke, tumpuan. Jadi jangan lupa ring. Nah, habis itu setelah dibuka bautnya kita copot lagi ini. Nah, ini adalah sulingannya ya teman-teman. Nah, ya saya yang pengen bahas adalah bagaimana kita pasang sambungannya. Pasang sambungannya gampang ya teman-teman. Kita tinggal pasang sambungannya seperti ini. Terus kencengin. Cara ngencenginnya gimana? Kita ngencengin pakai, soalnya ini kan silinder ini susah ya. Biar gampang kita pakai baut yang di bawah sini.
kita ngencenginnya pakai baut yang sebelah sini. Oke. Nah, buat ngencenginnya teman-teman ya, sebelumnya teman-teman seperti ini. Ke teman-teman masukin kunci seperti ini. Ini bisa kunci ring nomor 14 ataupun berapa aja yang masuk ke sini ya. Soalnya kan ini nggak ada dratnya. Nah, terus teman-teman masukin kunci nomor 4 ya kalau salah ya. Nomor 4 masukin seperti ini di lubang sulingan. Nah, habis gitu teman-teman kencengin ini. Oke. Nah, ini buat pegangan ya teman-teman. Nah, jadi kan ngencengin sendiri. Nah, maaf, bautnya lupa. Masukin bautnya. Terus kencengin seperti ini. Oke. Sampai benar-benar kenceng. Caranya jangan sampai masih longgar ya, takutnya nanti copot. Nah, buat ngebuka si baut ini teman-teman gampang ya, tinggal pakai kunci ini buat penahan. Nah, seperti ini. Kemudian kita putar arah berlawanan jarum jam. Oke. Nah, ini udah kenceng ya teman-teman ya. Oke. Habis gitu kita tinggal masukin ke sini. Nah, kita tinggal masukin ke sini. Cuman masalahnya adalah sebelum kita masukin ini, jadi kita bakal ngebahas dulu bagaimana cara ngeribon ya. Kalau teman-teman ngeribon istilahnya, jadi ini dua bagian ya. Ini bagian untuk ke bawah. Oke. Ini daya dorong ke bawah, daya tahan ke bawah. Nah, ini per yang ini fungsinya supaya biar pasok mentok ke bawah. Ini nahannya. Kalau teman-teman sukanya yang kencang baliknya, ini tinggal kalian teman-teman beli ini satu lagi ya, terus potong. Oke. Ataupun kalian bisa tambahin dua supaya baliknya itu kencang. Jadi nggak meletoy gitu ya, nggak apalah istilah orang Sunda nama ngambai. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen lebih keras atau ke lembut, ini gampang. Kalau teman-teman pengen lebih halus lagi, teman-teman tinggal kurangin atau tambahin per yang di sini ya. Oke. Kalau pengen lebih lembut berarti tambahin, kalau pengen kasar berarti kurangin. Kalau pengen lebih lembut berarti kurangin. Kalau pengen kasar berarti tambahin. Ini buat pernya itu terserah ya. Terserah ini, ataupun teman-teman mau ganti pernya ini juga bisa. Nah, yang pertanyaannya adalah bagaimana cara memasukkan sulingan ini. Soalnya di tengah sini nih. Jadi silnya itu ada dua ya. Di sini satu, di sini juga di tengah-tengah ini ada satu. Nah, buat masukinnya ini gimana nih? Ini kan nanti silnya itu masuk ke sini nih. Nah, masukinnya gimana? Seperti ini ya teman-teman. Pertama teman-teman masukin dulu ini ke sini. Oke. Yang pertama jangan lupa ininya dulu, sulingannya masukin ke dalam. Oke. Dorong sama ini. Pastikan masuk ke celah silnya ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, teman-teman bisa dengar ya bunyinya, maaf. Nah, berarti si lubang si as tadi yang kita tambahin udah masuk ke seal ya. Oke. Nah, setelah itu kita kunci dulu menggunakan baut ini. Jangan lupa ringnya ya teman-teman. Ring buat sealnya jangan lupa kelihatan ketinggalan. Habis itu kita kencengin dulu.
Ini teman-teman ya, supaya ngikat aja, jangan dulu kenceng-kenceng, supaya si sulingan tadi keikat doang ya. Nah teman-teman, kan ini belum masuk semua ya. Nah kalau gini nih baru nih. Oke, tinggal tarik aja kayak gini. Jadi habis gitu kita masukin pernya, jangan dulu dikencengin ya, karena ini gak bakalan kenceng sebelum pernya ini dipasang. Nah habis gitu kita masukin per yang ini, terus kita masukin ring yang ini. Oke. Nah habis itu kita pasang as yang ini seperti itu. Oke. Untuk ngencengin ininya kita pasang dulu ini ya, karena itu gak bakalan kenceng sebelum kita pasangin penutup atasnya. Jadi saya pakai penutup double ya, jadi di atas disambung sama di bawah disambung. Nah habis gitu kita tekan ini, kita tekan, kita kencengin. Ayo sambil ditekan ya teman-teman. Kalau teman-teman gak tekan, ini gak bakalan kenceng. Sambil ditekan ya teman-teman. Ingat, kalau teman-teman gak tekan, jangan harap ini bisa kenceng ya. Nah kalau ini udah mengeras ya teman-teman, berarti ini udah masuk sempurna. Teman-teman tinggal pakai as ya buat ngencengin ini. Oke. Dan pemasangan sok pun selesai. Oke. Nah jadi ini waktunya kurang dari 15 menit lah teman-teman ya. Tinggal kita tambahin atau masukin oli. Untuk pengukuran oli itu tergantung ya, tergantung besar kecilnya sok. Cuman kalau saya boleh saranin, daripada teman-teman pakai minyak yang khusus buat sok, mending pakai minyak oli ya, karena itu lebih lebih murah ya. Mungkin segitu aja video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you di next video.